Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, tentunya bagaimana kabar kamu sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, dan harapan saya mudah-mudahan senantiasa tentunya kalian selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusahalah kita menjadi hamba yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang senantiasa dalam ketaatan, tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Saya ingatkan kepada kalian semua, peliharalah, jagalah sholat kalian. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, karena setiap seseorang yang sudah balik punya kewajiban menjalankan ibadah sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga tiang agama kita dengan menjalankan ibadah sholat. Karena itu peliharalah sholat kalian. Saya ingatkan di pelajaran ini senantiasa kita melaksanakan sholat sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, agar kita mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah. Apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya selamat berjumpa kembali, bertemu kembali di pelajaran fikih pada kesempatan ini. Tentunya kemarin kita sudah bahas tentang sholat Jumat, rukunnya bagaimana, apa yang dimaksud dengan khotib, kemudian juga apa yang membatalkan sholat Jumat. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pengetahuan yang senantiasa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut kepada halaman 18. Di halaman 18 ini kita akan belajar tentang sholat jama' dan qashar, serta sholat dalam keadaan darurat. Jadi ada istilah dalam fikih sholat jama', sholat qashar. Ini pengetahuan buat kita semua, dan sekaligus menjadi ilmu ketika kita nanti dalam situasi-situasi tertentu untuk bisa melaksanakan apa yang disebut dengan sholat jama' qashar. Nah, umumnya sholat jama' qashar ini kita lakukan orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita akan belajar tentang pengertian sholat jama' dan tata caranya. Jadi, sholat jama' dan tata caranya. Apa pengertian sholat jama'? Lihat di buku kalian, pengertian sholat jama'. Ditinjau dari segi bahasa, anak-anakku sekalian, coba perhatikan. Bahasa, apa itu jama'? Jama' itu memiliki arti mengumpulkan. Jadi jama' itu artinya mengumpulkan secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, jama' itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Jadi sekali lagi saya ulang, sholat jama' menurut istilah adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Tentunya yang dibolehkan berdasarkan menurut syariat agama Islam. Nah, sholat jama' ini merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Apa kemudahan itu? Bahasa fikihnya adalah rukhsah. Dalam beragama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena itu dalam istilah ada kata al-Islamu yusrun, agama itu mudah dan tidak memberatkan kita. Karena itu dalam sholat wajib dikenal istilah rukhsah, salah satunya adalah sholat jama' itu mengumpulkan 2 sholat dikerjakan dalam satu waktu. Nah, dalam keadaan bagaimana kita bisa melaksanakan sholat fardu secara jama'? Ini apabila kita telah memenuhi syarat. Kondisi apa? Misalnya dalam keadaan seseorang sakit, atau dalam perjalanan, atau terkepung hujan yang lebat yang menghalangi untuk pulang. Nah, situasi-situasi seperti itu, sakit, dalam perjalanan, kondisi kita terkepung hujan lebat, itu bisa dilakukan sholat dengan cara jama'.
Ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anasin qala, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idzar tahala qabla an tazigo syamsu akhara zuhra ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zagot qabla ayyar tahila sholat zuhra summa rakiba. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat menuju perjalanan sebelum tergelincir matahari, beliau takhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak sholat keduanya, yaitu zuhur dengan asar. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau sholat dulu, kemudian naik kendaraan. Riwayat Imam Bukhari. Jadi sholat jamak kosor, jamak itu adalah sebuah Nabi sering melakukan, bukan sebuah kebiasaan. Nabi sering melakukan sholat jamak. Kalau Nabi perjalanan, matahari belum tergelincir, belum waktu zuhur masuk, Nabi jalan, maka Nabi kumpulkan sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar. Kalau sudah tergelincir, Nabi sholat dulu, menarik sholat asar kepada waktu zuhur. Itulah sholat jamak. Sholat yang boleh dijamak sekarang, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tidak semua sholat bisa dijamak. Nah, ada beberapa sholat fardu yang bisa dijamak, ya. Hanya sholat-sholat tertentu saja. Misalnya apa? Sholat zuhur dengan asar. Jadi zuhur pasangannya dengan asar. Kemudian sholat maghrib dengan isya, pasangannya itu yang boleh dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, kalau zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, itu namanya sholat asar ditarik ke zuhur di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Atau pasangannya maghrib dengan isya, dikerjakan sholat isya ditarik ke maghrib pada waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya, waktu maghrib ditarik ke isya, itu namanya jamak takhir. Nah, itu sholat yang boleh dijamak, dikumpulkan dalam satu waktu. Jadi kita ulangi lagi, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu pasangan-pasangannya. Karena itu pertanyaan kali ini dua, di tengah-tengah materi ini. Satu, apa yang dimaksud dengan sholat jamak menurut bahasa dan istilah? Yang kedua, sholat apa saja yang bisa dijamak? Kita lanjutkan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Nah, macam-macam sholat jamak. Nah, tadi sudah saya katakan, sholat jamak itu ada dua, satu jamak takdim, satu jamak takhir. Kita bahas jamak takdim. Sholat jamak takdim ini memiliki pengertian mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu awal. Mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang awal, itu namanya takdim. Zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Maghrib dengan isya dikerjakan, dikumpulkan pada waktu sholat maghrib, itu namanya jamak takdim. Nah, maksudnya apabila seseorang menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, ini sebenarnya bahasan tadi sudah saya jelaskan, maka ia melaksanakan sholat jamak itu pada waktu sholat zuhur, ya. Mengerjakan sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian segera diikuti dengan sholat asar 4 rakaat. Atau waktu maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib, mengerjakan sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian diikuti sholat isya 4 rakaat. Jadi sholat zuhur selesai, diri lagi, niat melakukan jamak takdim, melaksanakan sholat asar. Atau sholat maghrib yang punya waktu, selesai sholat maghrib berdiri lagi sholat isya, niat jamak takdim, maka itu namanya jamak takdim. Kemudian yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir lawannya jamak takdim.
Sholat jama' takhir ini memiliki pengertian mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu akhir. Sekali lagi, mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang akhir. Johor dengan asar pasangannya dikerjakan pada waktu asar, nah itu namanya jama' takhir. Maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya, itu namanya jama' takhir. Misalnya tadi sudah dijelaskan juga, apabila seseorang menjama sholat zuhur dengan sholat asar, maka ia melaksanakan sholat jama' itu pada waktu asar. Kerjakan dulu sholat asar, selesai kemudian sholat zuhur. Mengerjakan sholat maghrib dengan isya, kerjakan dulu sholat isya karena dia yang memiliki waktu, yang punya waktu. Kemudian selesai isya, lanjutkan melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Nah, itu adalah pengertian macam-macam jama'. Jadi jama' itu ada dua, jama' takdim, jama' takhir. Syarat-syarat umum sholat jama'. 1. Orang itu dalam keadaan musafir. Apa musafir? Orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, perjalanan keluar kota. Di sini perjalanannya bukan untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa, tapi untuk dalam rangka rihlah, baik yang mubah maupun yang sunnah. Kedua, jaraknya harus memenuhi syarat. Apa jaraknya minimal? 80,64 km. Nah, misalnya Depok, Cianjur kira-kira ada 90 kilo, maka itu sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat jama' takdim maupun jama' takhir. Atau Jakarta, Bandung itu ada sekitar 120 km, maka itu sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat jama'. Yang ketiga, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Kita sampai di sebuah masjid, orang sedang melaksanakan sholat berjamaah, kita tidak boleh ikut dengan orang yang mukim. Kita bikin jamaah sendiri karena itu persyaratannya. Kecuali kita berada di tanah haram, di Mekah atau di Madinah, karena pahalanya nilainya besar, kita sholat dulu berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian kalau kita mau berangkat boleh kita niatkan sholat jamaah. Itu tahasus, kekhususan pada tanah haram, ya. Pada sesuatu yang biasa tidak boleh musafir mengikuti sholat berjamaah dengan yang mukim, ya, kalau dia niatnya sholat jamaah. Yang keempat, dalam keadaan tertentu situasinya tadi sudah disampaikan di awal, dalam keadaan sakit atau hujan lebat atau dalam perjalanan, itu situasi tertentu. Misalnya kita mau operasinya itu asar, sementara Johor jam 2 jam 1 kita sudah masuk ruangan itu, maka boleh kita tarik sholat asarnya itu ke Johor sebelum kita melakukan pengobatan. Atau sakit-sakit tertentu yang kita situasi itu harus menjama sholat kita. Kemudian syarat jama' takdim dikerjakan dengan mendahului sholat fardu yang pertama, diikuti dengan sholat fardu yang kedua. Yang punya waktu dulu dikerjakan. Kemudian niat menjama' sholat langsung, ya. Di sini dalam buku ada bacaannya. Usolli fardol juhri arba'a rokaatin jam'an takdiman ma'al asri fardol lillahi ta'ala. Usolli fardol juhri arba'a rokaatin jam'an takdiman ma'al asri fardol lillahi ta'ala. Kemudian usolli fardol asri arba'a rokaatin jam'an takdiman ma'al zuhri fardol lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kalau jama' takhir, usolli fardol maghribi salasa rokaatin jam'at takhiran ma'al isya'i fardol lillahi ta'ala. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin jam'an ta'khiran ma'al maghribi fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Saya harapkan niat-niat itu dihafalkan untuk kebutuhan kita, ya, supaya kita nanti bisa kita amalkan. Jadi pertanyaan yang nomor 3, ada berapa macamkah sholat jamaah itu? Kemudian beri contoh jama' takdim dan jama' takhir. Nah, pembahasan kita pada kesempatan ini mudah-mudahan mengenai sholat jamaah ini kita paham dan kemudian kita dalami,
situasi-situasi tertentu kita bisa amalkan. Tetap semangat anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Saya selalu berdoa buat kamu, mudah-mudahan tercapai apa yang kamu cita-citakan, dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, menjadi generasi Qur'ani, generasi yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Sampai berjumpa lagi pada gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.